1, 2, 3, come on. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran kita selanjutnya. Bagaimanakah kabarmu pada hari ini? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sumbu simetri dan juga nilai optimum dari grafik fungsi kuadrat serta cara menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Di mana pada pembelajaran sebelumnya kita juga sudah belajar mengenai cara menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat dan juga menentukan nilai optimum dari grafik fungsi kuadrat yang berbentuk x kuadrat ditambah bx. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak harap kamu sudah membaca bukumu terlebih dahulu di rumah agar kamu lebih memahami pelajaran yang akan Bapak sampaikan. Coba kamu ingat lagi kembali, yaitu bentuk dari grafik Y sama dengan X kuadrat. Nah, sekarang coba kamu tentukan sumbu simetri dan juga nilai optimum dari grafik Y sama dengan X kuadrat tersebut. Nah, ternyata sumbu simetrinya berada pada saat X sama dengan 0. Dan juga nilai optimumnya Y sama dengan 0 juga. Nah, selanjutnya coba kamu ingat lagi grafik fungsi kuadrat yang berbentuk Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Coba kamu tentukan sumbu simetri dan juga nilai optimumnya. Ya, sumbu simetrinya pada saat X sama dengan negatif 1. Dan nilai optimum dari grafik tersebut adalah Y sama dengan negatif 1. Coba kamu ingat juga bentuk dari grafik Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X. Dari grafik tersebut coba kamu tentukan sumbu simetri dan juga nilai optimumnya. Ya, sumbu simetrinya itu berada pada saat X sama dengan 1. Dan nilai optimumnya juga berada pada saat Y sama dengan 1. Nah, dengan demikian bahwasanya nilai dari sumbu simetri juga akan sama dengan nilai X puncak. Di mana pada pertemuan sebelumnya bahwasanya nilai optimum, yaitu nilai Y terbesar ataupun Y terkecil, selalu terjadi pada saat nilai X sama dengan negatif B per 2A. Karena nilai dari sumbu simetri selalu sama dengan nilai X puncak, maka kita peroleh rumus dari nilai sumbu simetri atau rumus sumbu simetri adalah X sama dengan negatif B per 2A. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai optimum dari grafik atau dari fungsi kuadrat yang berbentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, karena nilai optimum selalu terjadi pada saat X sama dengan negatif B per 2A, maka nilai X yang tadi yang sama dengan negatif B per 2A kita substitusikan ke dalam grafik fungsi kuadrat yang berbentuk Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Untuk lebih lengkapnya coba kamu lihat penjelasan Bapak berikut ini. Nilai XP yang tadi negatif B per 2A kita substitusikan ke dalam fungsi kuadrat tersebut sehingga dituliskan menjadi A dikali negatif B per 2A kuadrat ditambah B dikali negatif B per 2A ditambah C. Sehingga nilai F dari min B per 2A sama dengan A dikali hasil dalam kurung itu adalah B kuadrat per 4A kuadrat. Tutup kurung dikurang B kuadrat per 2A ditambah C. Jadi nilai F dalam kurung negatif B per 2A itu sama dengan nilai optimumnya. Atau dituliskan dengan YP. Nah, itu kita kalikan menjadi, sisanya menjadi B kuadrat per 4A dikurang B kuadrat per 2A ditambah C. Sehingga nilai optimumnya atau YP sama dengan, kita samakan dulu penyebutnya yaitu 4A. 4A bagi 4A, 1 dikali B kuadrat hasilnya B kuadrat, 4A bagi 2A hasilnya adalah 2 dikali B kuadrat menjadi 2B kuadrat. Kemudian yang di sebelahnya itu hasilnya 4AC.
atau dituliskan kembali menjadi negatif B kuadrat ditambah 4AC per 4A. Sehingga dituliskan kembali nilai optimumnya atau YP itu sama dengan negatif dalam kurung B kuadrat dikurang 4AC per 4A, di mana nilai dalam kurung itu sama dengan nilai diskriminan, sehingga nilai optimumnya atau YP itu bisa dituliskan sama dengan negatif D per 4A. Dengan demikian, kita akan memperoleh bahwasanya nilai optimum dari grafik fungsi kuadrat yang berbentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C, nilai optimumnya adalah negatif D per 4A. Dengan demikian, rumus mencari sumbu simetri adalah negatif B per 2A, sementara rumus untuk mencari nilai optimumnya adalah negatif D per 4A. Dengan demikian, titik optimum atau titik puncaknya adalah X puncak, Y puncak dicari dengan rumus negatif B per 2A dengan negatif D per 4A. Nah, sekarang kamu ingat lagi bahwasanya nilai optimum tadi itu terbagi dua, yaitu ada nilai yang maksimum dan juga nilai yang minimum. Nah, nilai maksimum terjadi apabila nilai A-nya lebih kecil dari 0. Sementara nilai minimum terjadi apabila A-nya lebih dari 0. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai sketsa grafik fungsi kuadrat, di mana pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar cara menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat dengan menentukan titik-titik koordinat yang dilalui oleh fungsi tersebut dengan cara mengambil nilai X yang berbeda. Namun, kali ini kita akan menggunakan cara yang berbeda. Untuk lebih lengkapnya, perhatikan penjelasan Bapak berikut ini. Adapun cara menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat, yang pertama adalah kita harus menentukan apakah parabola tersebut terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, yaitu caranya dengan melihat koefisien dari X kuadrat. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan perpotongan grafik pada sumbu Y, di mana jika grafik tersebut memotong sumbu Y, maka nilai X-nya sama dengan 0. Jadi, ketika X-nya sama dengan 0, kita harus mencari nilai Y-nya. Langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan perpotongan grafik tersebut pada sumbu X. Jika grafik tersebut memotong sumbu X, maka Y-nya haruslah sama dengan 0. Nah, ketika Y-nya sama dengan 0, kita harus mencari nilai X-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menentukan nilai dari sumbu simetri dan juga nilai optimumnya. Dan langkah yang terakhir, kita mensketsa grafik fungsi kuadrat tersebut. Untuk lebih jelasnya, coba kamu perhatikan contoh berikut ini. Nah, berdasarkan langkah-langkah yang tadi, maka yang pertama kita lakukan, kita menentukan apakah nilai A-nya itu lebih dari 0 atau kurang dari 0. Ternyata nilai A-nya lebih dari 0, berarti nanti sketsa grafiknya terbuka ke atas. Nah, langkah berikutnya kita mencari titik potongnya pada sumbu Y. Ingat, jika memotong sumbu Y, syaratnya X-nya harus sama dengan 0. Sehingga kita mencari nilainya. Kita masukkan nilai 0 ke dalam persamaan tersebut, sehingga kita dapat memperoleh nilai Y-nya sama dengan negatif 3. Sehingga titik potong pada sumbu Y adalah 0 titik negatif 3. Langkah berikutnya adalah kita harus mencari titik potong pada sumbu X. Ingat, kalau memotong sumbu X, syaratnya adalah Y sama dengan 0. Kemudian kita harus mencari nilai X. Nah, dari sini kamu harus tahu bahwasanya kita harus mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan 3 cara, yaitu bisa memfaktorkan, kuadrat sempurna, ataupun menggunakan rumus ABC. Dan kamu perhatikan juga nilai D-nya. Nah, di situ Bapak menggunakan cara memfaktorkan seperti pada gambar yang bisa kalian lihat. Nah, ternyata nilai X-nya adalah negatif 1 ataupun X-nya sama dengan 3. Jadi titik potong pada sumbu X-nya adalah negatif 1,0 dan 3,0. Nah, langkah berikutnya adalah
langkah berikutnya atau langkah yang keempat, kita menentukan sumbu simetrinya, di mana rumus sumbu simetri adalah negatif B per 2A. Nah, di situ B-nya adalah negatif 2, berarti kita tuliskan negatif dalam kurung negatif 2 per 2 dikali 1, sehingga hasilnya sama dengan 1. Jadi nanti sumbu simetrinya berada di titik X sama dengan 1. Kemudian kita mencari titik puncaknya, yaitu X puncak dengan Y puncak. Nah, titik puncak itu nilainya sama dengan nilai sumbu simetri. Yang itu sudah kita dapat tadi, titik untuk nilai X puncaknya adalah 1. Nah, sekarang kita mencari nilai optimumnya atau nilai Y puncaknya. Kita bisa menggunakan rumus, yaitu nilai Y puncak adalah negatif D per 4A, di mana nilai D di situ adalah nilai diskriminan, bisa dituliskan negatif dalam kurung B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Nah, kita masukkan semua nilai A, B, dan C ke dalam rumus tersebut, sehingga bisa dituliskan negatif dalam kurung negatif 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 3 dikali negatif 3 ya, tutup kurung, per 4 dikali 1. Sehingga nanti hasil semua itu adalah negatif, yang untuk pada pembilang adalah hasilnya nanti adalah 16. Jadi negatif 16 per 4. Negatif 16 dibagi 4 adalah negatif 4. Berarti nilai optimumnya atau nilai Y puncaknya adalah negatif 4. Sehingga kita dapat nilai titik puncaknya, yaitu X puncak dengan Y puncak tadi adalah, bisa kita tuliskan X puncak dengan Y puncaknya nilainya adalah 1 titik negatif 4. Selanjutnya adalah sketsa semuanya pada bidang koordinat. Yang pertama, A-nya lebih dari 0, kurva terbuka ke atas. Kedua, titik potong sumbu Y 0, titik negatif 3, titik potong sumbu X negatif 1, titik 0, dan 3, 0. Sumbu simetri di X sama dengan 1. Kemudian titik puncaknya 1,4. Selanjutnya, karena A-nya lebih dari 0, berarti nanti kurvanya harus terbuka ke atas. Ingat, titik potong sumbu Y tadi di titik 0, titik negatif 3. Bisa kamu lihat pada gambar. Kemudian titik potong pada sumbu X adalah negatif 1,0 dan 3,0. Kemudian sumbu simetrinya di X sama dengan 1. Nah, semua titik-titik tersebut sekarang kita hubungkan. Ingat, kurvanya harus terbuka ke atas. Dan yang terakhir tadi titik puncaknya adalah 1 titik negatif 4 seperti yang bisa kamu lihat. Nah, titik-titik koordinat tadi itu kita hubungkan semua, sehingga nanti gambar kurvanya harus terbuka ke atas seperti yang bisa kamu lihat. Kita hubungkan semua. Nah, itu adalah gambar dari grafik atau sketsa grafik Y fx sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3. Nah, kita perjelas lagi gambarnya. Itu tadi adalah titik potong pada sumbu Y negatif 0 negatif 3, kemudian titik potong sumbu X negatif 1 0 dan 3 0. Kemudian sumbu simetri di X sama dengan 1 dan titik puncaknya adalah 1 titik negatif 4. Kita perjelas lagi. Iya, seperti itu. Jadi itu adalah sketsa dari grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x kurang 3. Perhatikan hubungan nilai A, B, C, dan D dengan sketsa grafik fungsi kuadrat. Untuk nilai A, jika A-nya lebih dari 0 berarti kurva terbuka ke atas, dan A kurang dari 0 berarti kurva terbuka ke bawah. Nilai B menyatakan letak sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat. Nilai C menyatakan letak perpotongan pada sumbu Y. Jika C-nya positif berarti perpotongan di atas, jika C-nya negatif berarti perpotongan di bawah. Nilai D menyatakan letak perpotongan pada sumbu X. Jika D-nya lebih dari 0 berarti memotong sumbu X di 2 titik. Jika D sama dengan 0 berarti menyinggung sumbu X, dan D kurang dari 0 berarti tidak memotong sumbu X. Perhatikan ilustrasi dalam gambar. Pengaruh nilai A, B, dan nilai diskriminan bisa kamu lihat sketsa grafik fungsi kuadratnya seperti gambar yang ditayangkan. Nilai D di situ akan memengaruhi titik potong grafik pada sumbu X. Nilai A mempengaruhi bentuk kurva ke atas atau ke bawah.
Pengaruh nilai C. Untuk gambar A dan B berarti nilai C-nya lebih dari 0. Untuk gambar C dan D, C sama dengan 0. Dan untuk gambar E dan F adalah C-nya kurang dari 0. Nah, agar kamu lebih memahami materi yang sudah kita pelajari pada hari ini, mari kita kerjakan latihan berikut ini. 1, 2, 3, come on! Demikianlah pelajaran kita pada hari ini dalam menentukan sumbu simetri dan juga nilai optimum dari grafik fungsi kuadrat serta cara menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya, tetap belajar di rumah dan terus jaga kondisi kesehatan dan salam sehat.